Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Demi kehidupan yang lebih baik, setelah menikah Simon dan Nelly merantau dari Belanda ke Kanada. Disinilah Nelly melahirkan kedua anaknya yang bernama Dorothy dan John. Namun entah apa yang terjadi. Sesaat setelah kelahiran John, Simon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah kepergian suaminya, walaupun kehidupan berjalan cukup sulit, tetapi Nelly berusaha keras membesarkan kedua anaknya dengan bekerja di kafetaria sekolah. Dan ketika sesulung Dorothy berusia 8 tahun, Nelly kembali menikah dan melahirkan putra ketiga yang bernama Louis. Hingga bertahun-tahun kemudian, si sulung Dorothy tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Dengan rambut pirang, senyum indah dan kaki panjang, dia tampak seperti gadis tetangga yang lugu serta naif. Baginya setiap orang adalah orang baik, sehingga tidak pernah berprasangka buruk pada siapapun. Walaupun terlahir cantik, tetapi Dorothy bukanlah gadis manja. Menyadari jika kehidupan mereka masih kekurangan, sejak usia 14 tahun, dia telah bekerja part-time di Dairy Queen untuk membantu perekonomian keluarganya. Sang bos tentunya merasa sangat senang karena memiliki seorang pegawai yang mandiri serta pekerja keras. 4 tahun kemudian saat Dorothy sedang bekerja, dia bertemu seorang pelanggan bernama Paul. Paul yang awalnya ingin membeli es krim, seketika terpana melihat gadis cantik di depannya. Dan seketika dia menyadari bahwa gadis itulah yang akan merubah masa depannya. Paul yang berwajah cukup tampan, dengan tubuh tegap serta berisi, tentu saja juga menarik perhatian Dorothy. Mereka pun berkenalan dan dalam waktu singkat, keduanya sering hangout di waktu Dorothy sedang tidak bekerja. Pria berusia 26 tahun itu merupakan seorang promotor pameran mobil dan klub malam. Paul yang membutuhkan banyak uang agar bisa hidup bersenang-senang. Untuk mendapatkan banyak uang, dia juga merangkap sebagai germo bagi gadis-gadis di area Vancouver. Paul selalu ingin menjadi pusat perhatian serta bercita-cita menjadi bintang dengan wajah terpampang di mana-mana. Namun karena hal ini di luar batas kemampuannya, Paul pun berencana untuk mencari seorang gadis muda yang akan dijadikannya tambang uang. Dan Dorothy yang naif tentu saja tidak menyadari hal tersebut karena dia telah dibutakan oleh cinta dan dimanjakan dengan perhatian dari pria itu. Paul sangat mahir menciptakan ilusi yang membuat wanita manapun tidak akan menyadari jika mereka telah terperangkap dalam jebakan Batman. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Paul adalah predator yang sangat peduli dengan penampilan serta citranya. Dia suka memakai pakaian yang cukup aneh bagi seorang pria dengan memakai jaket bulu cerpelai serta kalung rantai emas dan liontin bergambar bintang yang dipenuhi dengan butiran berlian. Tidak lama setelah mereka berkencan, Paul meminta seorang fotografer untuk memotret Dorothy dengan pose polos secara profesional. Yang foto-foto tersebut dia kirimkan ke majalah Playboy untuk mengikuti kontes gadis sampul yang ke-25. Walaupun pada awalnya Dorothy sempat menolak, namun setelah Paul membujuknya selama 2 minggu, pada akhirnya gadis itu pun bersedia. Karena saat itu masih berusia 18 tahun, Dorothy pun membujuk ibunya untuk menandatangani surat izin agar bisa menjadi model. Hanya selang beberapa waktu setelahnya, pada Agustus 1978, Paul mendapat telepon dari pihak majalah yang mengatakan bahwa Dorothy terpilih untuk mengikuti kontes tersebut. Dorothy pun diterbangkan ke Los Angeles dan berhasil memenangkan kontes. Setelahnya mereka meminta agar gadis itu pindah ke LA untuk tinggal di mansion para model yang dimiliki oleh Hefner. Hefner sendiri selain terkenal sebagai penerbit majalah Playboy dan mantan jurnalis, namun dia lebih dikenal sebagai pria kaya yang hidup dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Ketika tiba di mansion Playboy, Dorothy yang sangat pemalu tidak terbiasa dengan gaya hidup bebas yang diterapkan di tempat itu. Dia sangat tidak nyaman dengan situasi tersebut. Hingga beberapa teman sesama model
berusaha melindunginya dari teman-teman Hefner yang mereka anggap sebagai ayah gula penyuka daun muda. Sebulan kemudian Paul menyusul Dorothy ke Los Angeles. Hal ini membuat gadis itu sangat senang karena di kota ini dia tidak mengenal siapapun dan menjadi sangat tergantung pada Paul. Paul yang menyadari akan hal ini dengan cepat melamar gadis itu karena Dorothy lah yang akan menjadi tiket emasnya untuk memasuki Hollywood. Karena dengan menikah, dia bisa menguasai Dorothy sepenuhnya tanpa seorang pun yang bisa campur tangan. Ketika teman-teman model serta Hefner mendengar hal ini, hampir semuanya meragukan keputusan Dorothy yang dianggap terlalu cepat serta gegabah. Namun di balik semua itu, setahun kemudian mereka menikah dan menyewa sebuah rumah besar di daerah LA. Setelah menikah, Paul mengendalikan apapun yang dilakukan oleh istrinya. Selain menguasai keuangan serta properti, dia bahkan juga mengatur dengan siapa Dorothy akan melakukan happy ending demi memajukan karirnya di Hollywood. Dan jika istrinya menolak, Paul akan membujuk dengan mengatakan bahwa Dorothy bisa saja menjadi pengganti Marilyn Monroe. Setiap kali Dorothy berada di acara Playboy, Paul akan hadir dan selalu menempel seperti lintah. Dia ingin terlihat dimanapun istrinya berada, yang hal ini membuat banyak orang tidak menyukainya, terutama Hefner yang merupakan bos besar bagi Dorothy. 2 bulan setelahnya, Dorothy terpilih sebagai Playmate of the Month atau Miss Agustus 79 dan mulai bekerja sebagai kelinci Playboy di klub Century LA. Hefner sendiri sangat yakin Dorothy bisa mencapai kesuksesan dan menjadi artis. Sejak saat itu, dia mulai tampil di beberapa episode serial TV, yang salah satunya berjudul Fantasy Island, serta sebagai pemeran utama dalam film Autumn Born. Seiring berjalannya waktu, dengan karir Dorothy yang semakin maju, Paul yang pada dasarnya hanya mengandalkan hidup dari sang istri, perlahan mulai merasa posisinya terancam saat tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan Dorothy. Hal ini terjadi karena para kru yang terlibat dalam setiap produksi merasa terganggu dengan kehadiran Paul yang terlalu mengatur segalanya. Kalaupun tidak ikut hadir, Paul akan mengganggu dengan menelpon hingga 15 kali sehari untuk memastikan jika Dorothy tidak berbuat yang aneh-aneh. Selain mengatur istrinya, dia tidak melakukan kegiatan apa-apa. Kerjaannya sehari-hari hanya menghabiskan uang milik istrinya dengan pesta sana-sini sambil mabuk-mabukan dan memakai narkoboy. Dan belakangan hari, Paul juga ketahuan berciuman dengan wanita lain saat sedang berpesta di Playboy Mansion tanpa kehadiran istrinya. Hal ini membuatnya diusir dan hanya diizinkan ikut pesta saat datang bersama Dorothy. Sebagai model Playboy yang penurut serta rajin, Dorothy menjadi favorit bagi Hefner. Sehingga di saat Hefner mengadakan pesta di mansionnya, dan Dorothy mengatakan sangat ingin menjadi center of the vault. Dengan segera di malam itu juga, dia mengenalkannya pada seorang direktur film yang bernama Peter Bogdanovich. Di hadapan Peter, Hefner memuji-muji anak asuhnya dan meminta sang produser untuk melibatkan Dorothy dalam salah satu filmnya. Center of the Vault adalah halaman tengah pada majalah Playboy yang akan menampilkan keseluruhan foto dari tubuh sang model. Dan pada masa itu, bagi model yang fotonya berhasil berada di halaman tersebut akan menjadi satu kebanggaan atau gengsi tersendiri. Tidak lama setelahnya, Dorothy pun bergabung dalam film baru Peter yang berjudul The Last Picture Show. Film yang dibintangi oleh aktor terkenal inilah yang pada akhirnya membuat Peter yakin bahwa Dorothy seorang model majalah yang juga bisa berakting dengan sangat baik. Hefner yang senang melihat keberhasilan Dorothy memberinya hadiah seekor anjing yang diberi nama Happy. Namun hadiah ini justru membuat Paul kesal serta cemburu pada Happy. Paul yang tidak ingin perhatian Dorothy terbagi, secara diam-diam berencana untuk melenyapkannya. Dan ketika satu waktu saat Dorothy menemukan Happy yang sudah tidak bernyawa, tanpa perlu bertanya dia telah mengetahui siapa pelakunya. Beberapa bulan setelahnya, Dorothy kembali bekerja sama dengan Peter dalam film barunya yang bertema komedi romantis. Film ini akan menjadi film kelima Dorothy setelah dia terjun dalam dunia akting. Lokasi syuting berada di New York, sehingga Dorothy bolak-balik antara New York dan LA.
Dalam masa itu, Dorothy juga harus syuting selama 2,5 bulan untuk acara Playmate of the Year sambil menyelesaikan syuting film lainnya yang berjudul Galaksina. Dengan semua pekerjaannya, Dorothy menjadi sangat sibuk. Namun kehadiran Paul setiap harinya yang bertugas sebagai supir, manajer semu, dan pelatih akting justru membuat hidup Dorothy menjadi sangat rumit. Paul selalu mengkritik istrinya, mulai dari hal kecil hingga hal-hal lain yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal ini membuat mereka bertengkar setiap hari yang membuat Dorothy mulai mengalami stres. Walaupun semua yang hadir di lokasi syuting mengetahui sikap Paul yang sangat toksik, namun karena mereka adalah pasangan suami istri, sehingga orang-orang di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada satu waktu, ketika Dorothy merasa terlalu lelah untuk bertengkar, dia pun mengatakan akan melepaskan karirnya dan mengajak Paul kembali ke Kanada demi menyelamatkan pernikahan mereka. Hal ini tentu saja ditolak oleh pria itu karena telah telanjur hidup nyaman serta mewah di kota impian sejuta umat. Dalam semua permasalahannya dengan Paul, seiring berjalannya waktu, Dorothy dan Peter mulai menjadi dekat. Peter, seorang pria sukses berusia 44 tahun dan selalu mendukung yang terbaik bagi karir Dorothy, tentunya sangat berbeda dari Paul yang hanya memperdulikan uang. Menyadari ada yang mulai berubah. Ketika Dorothy akan syuting ke New York, Paul pun bersikeras untuk ikut. Karena menyadari jika pria itu hanya akan merusak jalannya syuting, Dorothy berusaha membujuknya dengan alasan jika sutradara menutup lokasi syuting untuk umum dan hanya kru serta pemeran yang boleh hadir di sana. Dan sehari setelah tiba di New York, tanpa diketahui oleh Paul, Dorothy dan Peter menginap dalam satu kamar. Dalam masa-masa syuting, Dorothy kembali ke California untuk melakukan persiapan dalam pemilihan Playmate of the Year serta melakukan acara publisitas lainnya. Namun kembalinya Dorothy tidak hanya untuk menghadiri acara tersebut, karena saat itu dia telah mengambil keputusan untuk berpisah dari Paul. Pada pemilihan Playmate of the Year yang diadakan di Mansion Hefner, Dorothy berhasil memenangkan gelar tersebut dan menerima hadiah sebesar 3 miliar, 1 mobil sport Jaguar, serta banyak hadiah-hadiah lainnya. Dalam pesta tersebut di hadapan para tamu undangan, Hefner juga memuji bahwa Dorothy seorang model istimewa yang memiliki kombinasi menawan, cantik, cerdas, dan memiliki rasa peka terhadap sesama. Menurut banyak orang, pujian Hefner tidaklah berlebihan karena Dorothy memiliki tempat spesial di hati pria itu. Dan masih di malam yang sama, Dorothy juga tampil sebagai bintang tamu di sebuah acara talk show dengan Johnny Carson sebagai hostnya. Keesokan harinya Dorothy memulai perjalanan tur selama 2 minggu di Kanada yang akan berakhir di Vancouver. Yang di sini, dia berencana libur selama beberapa hari bersama keluarganya sebelum melanjutkan syuting di New York. Namun semua rencana berantakan ketika Paul yang tiba-tiba muncul dan memaksa Dorothy untuk tampil di beberapa klub terkenal di Vancouver. Paul yang merasa jika istrinya sudah berada di luar kendali dan takut akan kehilangan tambang emasnya, tanpa sepengetahuan Hefner, secara diam-diam telah melakukan negosiasi dengan para pemilik klub. Karena hal ini di luar dari jadwal tur, tentunya semua uang dari klub tersebut akan masuk ke kantong pribadi Paul. Perbuatan Paul tentu saja membuat mereka kembali bertengkar hebat, yang membuat pernikahan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Namun Paul yang tidak peduli justru menuding Hefner telah mempengaruhi Dorothy untuk berpisah darinya. Dan ketika Hefner mengetahui hal tersebut, dia berbalik menyebut Paul sebagai germo dan penipu. Bahkan semua teman-teman Dorothy juga mengingatkan tentang perilaku Paul yang manipulatif. Beberapa minggu setelah mereka kembali ke LA, Paul yang saat itu sedang berada di sebuah klub berusaha menelpon Dorothy yang sedang syuting di New York. Dia melaporkan tidak bisa menarik uang dari bank karena rekeningnya dibekukan. Paul mengaku membutuhkan uang untuk membiayai proyek terbarunya, membuat sebuah grup penari dari sekelompok pria tampan yang diberi nama Cipendel. Namun Dorothy yang tidak tertarik segera menutup telepon. Hal ini membuat Paul sangat kaget, namun dia lebih kaget lagi ketika hanya beberapa minggu setelah ulang tahun pernikahan mereka, tiba-tiba Dorothy mengirim surat yang mengatakan bahwa telah memutuskan untuk bercerai
dan mulai hari itu keuangan mereka juga akan dipisahkan. Dan Paul yang tidak terima segera menyewa seorang detektif untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan istrinya. Sejak menerima surat tersebut, hidup Paul bagaikan di neraka. Dia tidak bisa lagi berfoya-foya ataupun mencari pekerjaan karena statusnya sebagai WNA yang tidak memiliki green card. Selama ini dia selalu mengandalkan istrinya untuk membiayai hidup mereka, mulai dari membeli kolornya hingga membayar sewa rumah. Dan Paul yang memiliki gaya hidup mewah, mulai menjual barang-barang milik Dorothy yang salah satunya adalah Jaguar hadiah dari Hefner. Setelah mereka berpisah, Dorothy memiliki manajer baru dan menyewa sebuah rumah di daerah Beverly Hills. Namun rumah tersebut selalu kosong karena Dorothy lebih suka tinggal di rumah Peter yang berada di daerah Bel Air. Paul yang mengetahui hal itu dan berencana untuk mengajak rujuk, tentunya semakin sulit untuk kembali mendapatkan istrinya. Di lain waktu, Paul yang masih berusaha untuk menemui istrinya dengan nekat mendatangi rumah Peter sambil membawa sebuah senpi yang dipinjam dari seorang teman. Namun karena rumah itu dilengkapi dengan pengawal bersenjata, dia pun tidak berhasil masuk. Dan setelah menunggu beberapa jam di luar gerbang, pada akhirnya Paul pun pulang dan mengembalikan senpi tersebut. 3 bulan kemudian Paul kembali menghubungi Dorothy dan mengajaknya untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, dia berencana akan membujuk wanita itu agar mereka bisa kembali bersama-sama. Tetapi semua harapannya hancur ketika Dorothy menolak dengan mengaku telah pindah ke lain hati dan sangat mencintai Peter. Dan Paul yang putus asa pada akhirnya setuju untuk kembali bertemu pada minggu depan untuk membahas soal harta Gonogini. Penolakan itu membuat Paul kembali terobsesi untuk mendapatkan senpi. Namun karena Paul tidak memiliki green card, tidak satupun toko yang mau menjual benda tersebut. Dan hingga beberapa hari ke depan, dia berusaha mencari senpi baru dengan membujuk detektif yang disewanya untuk membantu membelikan senpi. Tetapi alih-alih membantunya, sang detektif justru menolak dan menyuruh Paul untuk membatalkan apapun yang ada di pikirannya saat itu. Tetapi berkat the power of kepepet, Paul berhasil mendapatkan senpi dengan membelinya dari sebuah iklan koran. Dan di malam itu saat sedang hangout bersama teman-temannya, tiba-tiba Paul membahas tentang model Playboy yang meninggal secara tiba-tiba. Dia bahkan memberikan contoh kasus Claudia Jennings, seorang model Playboy yang tewas dalam kecelakaan mobil. Paul juga berkomentar tentang bagaimana repotnya editor majalah yang akan menarik foto model Playboy yang telah meninggal di dalam edisi majalah yang sudah dicetak dan akan diterbitkan. Pada pagi hari di tanggal 14 Agustus, Dorothy dan manajernya mengadakan meeting dan membahas jumlah uang kompensasi yang akan diberikan pada Paul. Saat itu sang manajer mengusulkan agar Dorothy tidak perlu sering-sering bertemu Paul dan sebaiknya urusan tersebut diserahkan pada pengacara. Namun Dorothy menolak dan mengatakan bahwa prosesnya akan lebih cepat selesai jika dia dan Paul berurusan secara pribadi. Menurutnya walaupun mereka akan bercerai, tetapi dia masih tetap ingin berteman dan berhubungan baik karena mengingat bahwa Paul lah yang telah membantunya hingga sukses. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, pada akhirnya sang manajer pun menyerah pada putusan Dorothy. Keduanya berjanji bertemu di rumah lama mereka pada jam 12 siang. Sejak Dorothy meninggalkan rumah itu, Paul telah menyewakan 2 kamar pada 2 orang kenalannya bernama Patty dan Stephen. Dan sebelum kedatangan Dorothy, Paul meminta keduanya untuk pergi dari sana, agar Paul dan Dorothy bisa bebas membicarakan tentang kelanjutan hubungan mereka. Ketika Patty dan Stephen kembali pada jam 8 malam, rumah tampak dalam keadaan sepi. Namun saat melihat mobil Dorothy yang ada di halaman depan, mereka pun berasumsi bahwa pasangan itu telah berbaikan. Dan mungkin saja saat itu mereka sedang melakukan ritual happy ending seperti pasangan yang baru berbaikan. Mereka pun tidak memanggil Paul dan memilih untuk menonton TV. Namun pada jam 11 malam, detektif yang disewa Paul menelpon dan mengatakan jika sejak sore telah berkali-kali menelpon namun tidak pernah diangkat. Ketika mendengar dari Stephen bahwa Paul dan Dorothy masih belum keluar kamar,
Sang detektif yang merasa khawatir memohon pada mereka untuk memeriksa ke dalam sana. Ketika membuka pintu yang tidak terkunci, seketika Patty dan Stephen menjadi kaku saat melihat pemandangan yang mengerikan. Di sana tampak Paul dan Dorothy telah tewas dalam kondisi polos. Selain di tubuhnya, cairan merah juga berserakan di lantai serta memenuhi dinding kamar. Mereka pun segera menghubungi polisi yang tiba tidak lama setelahnya. Polisi yang tiba di TKP sama kagetnya dengan Patty dan Stephen. TKP dan kedua korban terlihat sama-sama berantakan dengan kondisi yang membuat perut mual. Salah seorang petugas bahkan tidak tahan berada cukup lama di kamar itu. Dan buat yang penasaran, walaupun saya tahu bahwa bagi kalian larangan dibuat untuk dilanggar, tetapi tetap saya ingatkan untuk jangan cari fotonya. Walaupun hingga saat ini tidak ada yang tahu dengan pasti tentang kronologi pembunuhan tersebut, namun berdasarkan olah TKP, forensik menyatakan bahwa dalam 1 jam sejak kedatangan Dorothy, kemungkinan pasangan ini bertengkar karena Paul yang tidak terima diceraikan. Dia mendorong Dorothy hingga masuk ke kamar tidur dan memaksa wanita itu untuk membuka pakaiannya. Paul pun mengikat Dorothy ke sebuah alat yang mirip dengan kursi perbudakan yang dibuat Paul sehari sebelumnya dari bangku angkat besi. Dan di sanalah dia berkali-kali memperkaos Dorothy sebelum akhirnya menembak wajah cantiknya hingga tidak berbentuk lagi. Tidak cukup sampai di sana, Paul kembali memperkaos jasadnya dari pintu belakang. Dan setelahnya, hingga 1 jam ke depan, pria itu terduduk di depan jasad istrinya dan melakukan bundir dengan mendor kepalanya. Di luar pintu kamar, ditemukan tas tangan milik Dorothy dengan uang di dalamnya sejumlah 16 juta. Uang tersebut akan dia berikan pada Paul sebagai uang muka agar pria itu bisa kembali ke Kanada. Pada dini hari ketika detektif memberitahu Hefner apa yang telah terjadi, pria itu pun segera menelpon Peter yang seketika pingsan mendengar kabar tersebut. Sehingga saat Peter kembali tersadar, dia pun harus dibius agar menjadi tenang. Dorothy yang meninggal dalam usia 20 tahun hanya sempat menikmati ketenarannya dalam waktu 2 tahun saja. Atas permintaan keluarga, jasadnya dikremasi dan abunya dikubur di Westwood Village Memorial Park. Setelah meninggalnya Dorothy, Hefner merasa hidupnya tidak sama lagi. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian tersebut dan menyalahkan diri sendiri karena tidak melakukan banyak hal untuk membantu Dorothy keluar dari masalahnya dengan Paul. Dan tidak lama setelahnya, Hefner pun sempat mengalami stroke ringan. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, Hefner meletakkan foto Dorothy di samping tempat tidurnya. Pria itu meninggal di tahun 2017 akibat serangan jantung dan dimakamkan di samping kuburan Marilyn Monroe. Sedangkan Peter yang sangat mencintai Dorothy, setelah pemakaman terlihat sangat hancur dan seolah hatinya ikut terkubur bersama sang kekasih. Di hari-hari berikutnya, dia menyalahkan Hefner karena memperkenalkan Dorothy pada dunia mansion playboy yang kotor dan menyanjung Paul sebelum akhirnya menjatuhkan pria itu. Hal ini membuat hubungan keduanya merenggang dan Peter menulis sebuah buku berjudul The Killing of the Unicorn yang isinya mengkritik Hefner. Sejak saat itu, Peter tidak pernah lagi membuat film yang sukses di pasaran dan dia mengklaim bahwa Dorothy adalah satu-satunya cinta dalam hidupnya. Namun beberapa tahun setelah kematian Dorothy, Peter pun menikahi Louise yang merupakan adik bungsu Dorothy. Dan karena Peter berusia 29 tahun lebih tua dari Louise, sehingga Hefner menjulukinya sebagai pedofil. Setelah meninggalnya Paul, grup Chippendale sukses menjadi ikonik band. Mereka melakukan tur keliling dunia dengan penonton yang keseluruhannya para wanita. Namun sayangnya, Paul sudah tidak ada lagi di sana untuk menyaksikan kesuksesannya. Dan hingga bertahun-tahun ke depan, kematian Dorothy pun menginspirasi sebuah film yang berjudul Death of Centerfold.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.